Kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah hidup sekitar 580 sampai 640 Masehi. Dia adalah seorang budak berkulit hitam dari Habsyah yang sekarang dikenal dengan Ethiopia, yang masuk Islam ketika masih diperbudak oleh Umayyah. Ia dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Pada suatu hari, Bilal bin Rabah mengetahui cahaya Allah. Lalu ia pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkan keimanannya. Setelah itu, ia menghadapi berbagai macam penyiksaan, tapi ia tetap tegar, tabah dan sabar. Ia diletakkan dalam keadaan telanjang di atas bara api. Mereka membawanya keluar pada siang hari ke padang pasir dan mencampakkannya di atas pasir-pasir yang panas dalam keadaan tak berbaju. Kemudian mereka membawa batu yang telah dipanaskan dan diletakkan di atas tubuh dan dadanya. Siksa demi siksa berulang-ulang setiap hari, tapi ia tetap tegar. Hati sebagian penyiksanya menjadi lunak seraya berkata, "Sebutlah Lata dan Uzza dengan baik." Mereka menyuruhnya supaya memohon kepadanya, tetapi Bilal menolak untuk mengucapkannya, dan sebagai gantinya ia mengucapkan senandung abadinya, "Ahad, Ahad." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang pada saat mereka menyiksanya dan meneriaki mereka dengan ucapan, "Apakah kalian membunuh seseorang karena berucap, 'Robku adalah Allah'?" Abu Bakar meminta kepada mereka untuk menjualnya kepadanya. Umayyah memang berkeinginan untuk menjualnya. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu membelinya dengan harga yang berlipat ganda dari Umayyah. Setelah itu dia membebaskannya, dan Bilal mulai menjalani kehidupannya di tengah-tengah orang-orang merdeka dan para sahabat yang taat lagi berbakti. Ketika Abu Bakar memegang tangan Bilal untuk membawanya, maka Umayyah berkata kepadanya, "Ambillah demi Lata dan Uzza. Seandainya kamu menolak kecuali membelinya dengan 1 uqiyah, niscaya aku menjualnya kepadamu dengan harga itu." Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, seandainya kamu menolak kecuali seharga 100 uqiyah, niscaya aku membayarnya." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyariatkan azan untuk sholat, dan pilihan jatuh pada Bilal sebagai muazin pertama untuk sholat. Ini pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal pun melantunkan suaranya yang menyejukkan dan menggembirakan, yang memenuhi hati dengan iman dan pendengaran dengan keindahan. Ia menyeru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," dan seterusnya. Ketika datang perang Badar dan Allah menyampaikan urusannya, Umayyah keluar untuk berperang, dan ia jatuh tersungkur dalam keadaan mati di tangan Bilal. Pemimpin kekafiran mati tertusuk oleh pedang-pedang Islam sebagai balasan buat Bilal yang berteriak setelah terbunuhnya, "Ahad, Ahad." Hari-hari berlalu, Makkah ditaklukkan, dan Rasulullah SAW masuk Makkah dengan ditemani Bilal. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah sirna. Bilal mengikuti semua peperangan Rasulullah SAW dan mengumandangkan azan untuk sholat. Ia terus menjaga syiar agama yang agung ini, sampai-sampai Rasulullah SAW mensifatinya sebagai seorang ahli surga, dan Rasulullah SAW berpulang ke hadirat Allah dalam keadaan ridho lagi diridhoi. Sepeninggalan beliau, sahabatnya dan khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bangkit memimpin urusan kaum muslimin. Bilal pergi menemui As-Siddiq seraya berkata kepadanya, "Wahai Khalifah Rasulullah, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan mukmin yang paling utama ialah berjihad di jalan Allah."
Abu Bakar bertanya kepadanya, "Apakah yang engkau kehendaki, wahai Bilal?" Ia menjawab, "Aku ingin murobatah, siap siaga berperang di jalan Allah hingga aku mati." Abu Bakar bertanya, "Lantas siapa yang mengumandangkan azan untuk kami?" Bilal pun berkata, sementara kedua matanya mengalirkan air mata, "Sesungguhnya aku tidak mengumandangkan azan untuk seorang pun sepeninggalan Rasulullah SAW." Abu Bakar berkata, "Jika engkau memerdekakan aku agar aku menjadi milikmu, lakukan apa yang engkau suka. Jika engkau memerdekakan aku karena Allah, biarkanlah aku berikut pembebasan yang kau berikan kepadaku." Abu Bakar berkata, "Aku memerdekakanmu karena Allah ya Bilal." Bilal kemudian melakukan perjalanan ke Syam yang di sana ia terus menjadi mujahid dan selalu siap sedia untuk berjihad. Konon, ia berkali-kali datang ke Madinah dari waktu ke waktu, tapi ia tidak mampu mengumandangkan azan. Hal itu karena setiap kali hendak mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, kenangan-kenangan masa lalu menahan dirinya. Lalu suaranya tersembunyi di kerongkongannya, dan sebagai gantinya air matanya lah yang meneriakkan kata-kata itu. Akhir azan yang dikumandangkannya ialah pada saat Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi Syam. Kaum muslimin meminta Khalifah membawa Bilal agar mengumandangkan azan untuk sholat mereka. Amirul Mukminin memanggil Bilal, sementara waktu sholat telah tiba. Umar berharap kepadanya agar mengumandangkan azan untuk sholat. Bilal pun naik dan mengumandangkan azan. Maka menangislah para sahabat yang pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Bilal mengumandangkan azan untuk beliau. Mereka menangis seakan-akan mereka tidak pernah menangis sebelumnya. Bilal meninggal di Syam dalam keadaan bersiap siaga di jalan Allah sebagaimana yang dikehendakinya. Semoga Allah meridhoinya dan menjadikannya ridho kepadanya. Amin.